Saya Suya Salvarisi, kebetulan saya ini tenaga pendamping dari program SIMUP yang ada di bawah naungan Kemendagri Pusat, Pak. Ya, untuk saat ini sebetulnya kegiatan pemberdayaan P3 ini sudah berjalan dari tahun kemarin, Mas. Tujuannya yaitu untuk pemberdayaan kelompok tani khususnya di P3A-nya, Mas. Dan kebetulan sekarang ini kita ini ngadain acara di peningkatan kapasitas pembelajaran kelompok khusus di P3 Desa Wirakanan, Mas. Nah, ada 3 P3A, kebetulan di sini ya. Sekarang kita lihat sudah lagi berlangsung nih acaranya nih, Mas. Tujuannya dilakukan kegiatan ini apa sih tujuannya? Nah, salah satu tujuannya itu agar semua P3A yang ada di Indramayu khususnya, Pak, yang dialiri oleh DI Jatiluhur ini bisa mandiri, Mas. Bisa mandiri, dalam arti mandiri itu baik dari segi administrasinya maupun nanti kegiatan fisik di lapangannya. Jadi karena pertanggungjawaban P3 itu kan pertanggungjawaban di setiap petak tersier masing-masing. Jadi akhirnya nanti mereka setiap ada kerusakan di petak tersier, baik pintunya maupun salurannya atau apanya bisa dilakukan secara mandiri. Berlakunya di Indramayu saja ataupun memang di seluruh Indonesia? Karena kebetulan kita ini khusus di DI Jatiluhur saja. Jadi sebetulnya kebetulan juga dari DI Jatiluhur ini ada 3 kabupaten nih, Mas. Karawang, Subang, dan Indramayu. Nah, Indramayunya yang dialiri oleh Jatiluhur kan pesisir barat nih, Pak. Salah satunya nih Wirakanan nih ujung ini nih. Wirakanan nih ujung yang dialiri oleh Jatiluhur. Nah, kesananya kan sudah aliran dari Rentang yaitu Cimanuk, Cisanggarung. Kalau kita lebih ke Jatiluhurnya, Pak. Gitu. Kalau untuk kegiatannya memakan durasi berapa hari? Kalau karena pemberdayaannya, Mas, ya, sebetulnya kita tidak ada waktu. Maksudnya tidak dibatasi waktu oleh itu. Jadi selama P3-nya ini membutuhkan kita tenaga pendamping untuk dari segi administrasinya maupun sampai nanti mereka bisa mandiri, ya kita akan terus mendampingi mereka gitu, Mas. Ini kan perdana ya. Ya ini lanjutan waktu sebenarnya sudah 2 kali sesi pelatihan, Mas, ya. Cuma pelatihan sesi yang pertama itu lebih diwakili oleh ketua masing-masing atau pengurusnya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini lebih ke tingkat kelompok langsung, Mas. Untuk targetnya apa saja sih yang harus dilatih kepada mereka itu? Yang secara dasarnya, Mas, ya maaf ini mah. Selama ini kan P3A dibentuk itu kan hanya sebatas untuk bukan kendaraan sih, maksudnya wadah. Kan BBWS juga kan ada program tuh, Mas, ya, yang namanya IRDES. Tapi setelah IRDES itu bubar kan kebanyakan P3 ini juga ikut bubar gitu, Pak. Nah, ini nih jadi mindset itu nih kita rubah ini nih, Mas. Jadi P3 ini kita terus bimbing. Jadi tidak harus ada IRDES saja gitu, Mas. Ada kegiatan-kegiatan Terus berkelanjutan terus, Mas. Ini langkah kita nih ada 3 tahap ini, Mas. Jadi yang maksudnya dari nol ya, Mas, ya, terus sedang berkembang dan berkembang, Mas. Ini sebetulnya lagi batas sedang berkembang ini nih, Mas. Jadi belum berkembang, jadi masih banyak tahapan kelanjutannya nanti. untuk secara dasar nih bagi mereka yang baru bergabung, apa saja sih kegiatannya nanti? Jadi secara dasar, karena untuk sementara ini kita nih menempuh yang sedang berkembang, berarti yang kita targetkan itu administrasinya dulu, Mas. Jadi di dalam administrasi itu juga kan ada yang namanya sekretariat. Jadi kita bentuk dulu sekretariatnya. Nah, setelah itu baru ke administrasinya. Nah, nanti akan terus melebar nantinya nih, Mas. Dan itu prosesnya masih panjang gitu. Cuma memang kita juga punya target. Insya Allah mudah-mudahan para kelompok P3 ini bisa berkembang di tahun depan. Target kita itu.